Halo semuanya, kita pada pembelajaran kali ini akan melanjutkan tentang listrik statis, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita mendiskusikan tentang gaya kolom, kemudian medan listrik, dan juga kaitan gaya kolom dan medan listrik. Maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang bagaimana kita menentukan besar suatu usaha terkait dengan gaya kolom tersebut. Nah, sebelum kita mengawali tentang usaha dan energi serta potensial listrik, maka kita akan mereview sebentar tentang konstanta kolom, yang mana di sana ada suatu besaran baru ya, yang baru kita kenal, yaitu besaran tentang permitivitas. Nah, permitivitas bahan dielektrik yang punya simbol epsilon disebut sebagai permitivitas bahan dielektrik, yaitu nilai yang menunjukkan sifat resistivitas suatu bahan pada saat dilewati medan listrik. Jadi bahan dielektrik ini adalah bagaimana suatu bahan itu akan mempengaruhi medan listrik yang akan melewatinya. Jadi kalau kita punya garis medan listrik, maka ada satu bahan yang sulit dilewati oleh garis medan listrik, tapi ada juga bahan yang sangat mudah dilewati oleh garis medan listrik. Nah, semakin besar nilai permitivitas suatu material, maka material itu makin sulit dilewati. Nah, jadi kalau permitivitasnya itu semakin besar ya, maka dampaknya adalah bahan itu sangat sulit untuk dilewati oleh medan listrik. Jadi itulah permitivitas atau karakteristik suatu bahan terhadap medan listrik. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bandingkan ya, karena permitivitas itu nilainya sangat kecil, maka biasanya permitivitas itu hanya dibandingkan terhadap hampa udara. Jadi kemampuan hampa udara itu terhadap medan listrik itu kita bandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, udara itu hampir mendekati seperti hampa udara, ya, hampir mendekati. Tapi untuk bahan-bahan yang lain itu semakin besar nilai perbandingannya. Jadi permitivitas medium dengan hampa udara itu kalau kita bandingkan, maka akan mendapatkan suatu perbandingan yang kita kenal dengan nama konstanta dielektrik atau nilai K. Maka nanti kita bisa melihat nilai K-nya masing-masing berapa dari tabel ini. Nah, bagaimana medan listrik itu dapat melewati suatu bidang ya. Jadi besarnya medan listrik ya, banyaknya rapat garis medan listrik khayal. Jadi kita tidak bisa melihat medan listrik seperti apa. Kita hanya bisa menggambarkan medan listrik itu sebagai bidang vektor anak panah ya. Jadi kita tidak bisa melihat medan, tapi kita bisa menggambarkan medan itu sebagai anak panah. Semakin banyak atau semakin rapat jumlah garisnya, kita menyebutnya nilai medannya semakin kuat. Nah, bagaimana kita menentukan besar flux medan listrik yang melewati suatu luas tertentu? Maka kita menggunakan konsep bahwa flux sama dengan simbol flux sama dengan E medan listrik dikalikan A luas bidang dikalikan dengan cos sudut theta. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sudut theta. Jadi sudut theta itu diukurnya adalah menggunakan sudut yang dibentuk antara garis normal bidang ya terhadap dengan arah E-nya, sudut lancipnya. Jadi sudut lancip antara bidang normal terhadap arah E-nya. Jadi bidang normal itu seperti kalau kita menggambarkan pada pemantulan cahaya, kita juga mengenal garis normal. Garis normal ada garis yang menghadap atau searah dengan luas bidang. Jadi kalau kita meletakkan buku di atas meja, maka garis normalnya adalah arah ke atas atau arah ke bawah. Jadi yang menembus bidang luas itu namanya garis normal, menembus dan tegak lurus. Maka besarnya flux digunakan persamaan E dikalikan A dikalikan cos theta. Nah, contoh soalnya sebagai berikut.
Jadi medan listrik dalam satu kamar tersebut adalah 5 Newton per kolom. 5 Newton per kolom ya. Jadi medan listrik dalam satu kamar adalah 5 Newton ke kolom dengan arah ke kanan. Jika kemudian di dalam kamar diletakkan papan dengan luas 4 meter persegi ya, ke kanan, ketika diletakkan papan ya dengan luas 4 meter persegi, maka kita akan menghitung berapa flux medan listrik pada saat papan itu disandarkan menempel di dinding ya. Di gambar yang A ini, jadi seolah kita tempelkan ke dinding, kemudian disandarkan dengan sudut alfa, terhadap lantai 60 nanti sudutnya, dan kemudian dia diletakkan di permukaan lantai ya. Ini kita letakkan di permukaan lantai dengan arah E nya di ruangan itu adalah E nya ke kanan. Maka besarnya fluxnya kita tentukan. Misalnya fluxnya itu kita arahkan ke kanan seperti gambar ini, maka besarnya flux itu adalah 5 Newton per kolom ke kanan. Maka inilah yang kita sebut dengan garis normalnya. Jadi garis yang menembus permukaan bidang dan harus tegak lurus. Maka ketika flux yang berada pada bidang A itu dilewati medan E, maka kita bisa menggambarkan di sini. Ternyata arah E dan arah normalnya itu sejajar. Kalau sejajar berarti sudutnya adalah 0 derajat. Sehingga kita bisa menghitung E-nya 5, luas penampangnya 4 dengan cos 0 ini 1. Maka fluxnya adalah 20 Newton meter persegi per kolom. Bagaimana untuk yang B? Nah, kalau yang B adalah membentuk sudut 60 derajat tadi. Nah, sudutnya 60 derajat. Kemudian arah medannya ke kanan. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa antara garis normal warna hitam dengan yang warna merah itu membentuk sudut. Nah, ini sudutnya berapa ini? Ya, dibentuk berapa? Kita bisa menentukannya dengan menggunakan aturan sudut yang melewati suatu garis. Maka kita nanti akan bisa menentukan sudutnya sebesar 30 derajat. Kenapa begitu? Karena sudut yang 60 derajat itu adalah sudut yang berseberangan dalam dengan yang di sini. Ini ada 60 derajat. Yang di sini juga 60 derajat, maka sisanya ada 30 derajat. Sehingga kita gunakan cos 30. Cos 30 adalah 0,5 sehingga mendapatkan flux yang memiliki bidang ini adalah 10 Newton meter persegi. Nah, bagaimana kalau sekarang papannya kita robohkan? Nah, maka papan kita robohkan, tidak ada satupun garis medan yang bisa melewati papan yang berwarna hijau ini. Tidak ada yang bisa menembus. Menembus itu ada dari sisi kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Jadi semuanya sejajar dengan papan. Maka sudut yang dibentuk antara yang bidang normal garis hitam dengan warna merah ada 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0, sehingga dengan kondisi seperti gambar C, besarnya flux sama dengan 0. Dalam menentukan flux ada teknik yang lain yang dikenal dengan teknik hukum Gauss. Ya, jadi teknik hukum Gauss itu adalah bagaimana menentukan suatu flux dari suatu jenis muatan listrik. Yaitu dengan cara kita membuat suatu selimut ya, yang menyelimuti muatan yang kita bicarakan. Misalnya kita punya muatan partikel ya, maka partikel ini kita buatkan selimut mengeliling secara keseluruhannya. Maka selimut yang berwarna merah ini kalau nanti kita lihat secara 3 dimensi, selimutnya itu akan berbentuk bola. Dari depan belakang semuanya itu kita tutupi dengan jarak yang sama, yaitu sama dengan R. Maka selimutnya akan berbentuk bola. Rumusan medan listrik sebelumnya kita mendapatkan nilai bahwa E sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat ya, sehingga nilai K-nya dari rumus permitivitas tadi, nilai K itu adalah 1/4 pi E0, sehingga kita mendapatkan nilai di sini ada 4 pi R kuadrat. Pak Didi sendirikan. Nah, 4 pi R kuadrat itu tak lain adalah luas bidang yang menyelimuti berbentuk bola, sehingga nilai E-nya adalah 1/E0 atau epsilon 0 ya, kalikan Q dengan A-nya. Sehingga kalau kita kemudian menghitungnya, maka E dikalikan A itu adalah flux, berarti fluxnya adalah besar muatan dibagi dengan nilai permitivitasnya. Sehingga nilai fluxnya itu pada jarak berapapun nilai fluxnya akan selalu tetap.
ya, nilai flux akan selalu tetap pada jarak berapapun. Nilai fluxnya, jumlah garisnya itu akan tetap, tapi kekuatan medannya itu yang akan berkurang. Jadi besarnya flux itu akan selalu tetap pada jarak berapapun karena tidak dipengaruhi oleh jarak. Flux dipengaruhi oleh luas dan bidang sudut ya, jadi flux itu tidak akan berubah. Nah, bagaimana jika sekarang muatannya tidak bisa kita tutup dengan permukaan bola, tapi misalnya dia pada satu keping sejajar. Nah, ini ada keping sejajar, maka ya luas permukaannya yang mengikuti bentuknya, yaitu berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang. Sehingga kita dalam hal ini pun nilai dari fluxnya adalah E dikalikan A sama dengan muatan kalikan epsilon 0. Besar nilai E di bidang ini di antara keping 1 dan keping 2 itu nilainya akan selalu tetap. Nah, akan berbeda kalau yang kita bicarakan adalah medan listrik pada bola konduktor. Jadi sudah bola ya, bola itu kita beri muatan listrik ya. Maka besar medan listrik yang ada di dalam bola, jadi medan listrik yang di dalam bola ini medannya adalah 0. Jadi tidak ada medan listrik di dalam bola itu. Tapi kalau di luar bola, nah, di luar bola yang warna hitam tebal itu, maka ada medan listriknya. Besar medan listriknya dirumuskan sebagai nilai E adalah 1/4 pi E0 R kuadrat. Ya, artinya apa? Nilai E-nya semakin jauh, semakin besar R-nya, berarti E-nya semakin kecil. Jadi nilai medannya kalau semakin jauh dari permukaan bola, dia akan semakin kecil nilai medan listriknya. Tetapi kalau untuk nilai fluxnya, dimanapun jarak yang kita ambil, maka nilai fluxnya akan selalu tetap. Jadi yang akan berubah hanya nilai medan listriknya. Di dalam bola medan listriknya 0. Kalau berada di permukaan bola atau di luar bola, kita gunakan persamaan yang E sama dengan 1/4 pi E0 dibagi G per R kuadrat, yang mana nilai itu bisa juga kita tuliskan sebagai E sama dengan K G per R kuadrat. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal bagaimana kita menentukan kuat medan listrik yang berada di antara kedua plat sejajar. Ya, dari konsep dari awal tadi ya, jadi kalau ini jaraknya adalah 6 mm, maka 1 mm terhadap salah satu plat, 2 mm dan di tengah-tengah itu berapa nilai kuat medan listriknya. Telah diketahui tadi bahwa nilai dari E kalikan A adalah G per E0, sehingga di sini kita bisa mengetahui besarnya nilai E tidak dipengaruhi jaraknya, sehingga nilai E di semua tempat di dalam keping bernilai sama. Itu kesimpulannya. Sehingga pada jarak 1 mm, 2 mm atau 3 mm, intinya selama berada di dalam keping sejajar, nilai E-nya akan selalu tetap, yaitu tidak berubah karena tidak dipengaruhi jarak. Nah, bagaimana sekarang kalau muatan bola? Kalau muatan bola, bahwa ini muatan bola berjari-jari R ya, berada di 3 cm dari pusat bola, berarti di dalam bola, 1 cm di luar permukaan bola, berarti 1 cm di luar permukaan bola. R 4 cm, maka titik yang kita maksud dengan 3 tadi yang warna merah di dalam bola, dengan yang 1 hijau di luar bola. Untuk titik P yang di dalam R sama dengan 3 cm di dalam bola, maka nilai E nya sama dengan 0. Jadi E di dalam sini itu tidak ada medan listrik. Sedangkan kalau di luar bola ya, maka nilai R-nya adalah 4 sebagai jari-jari. Nah, ini 4 cm pusat sampai ke permukaan ditambah dengan 1 cm. Maka nilai R-nya bukan R yang dari permukaan, tapi R itu diukur selalu dari pusat. Maka nilai R-nya adalah 4 tambah 1 cm, yaitu 5 cm. Karena permukaan tadi sudah kita tentukan, di permukaan itu nilai E-nya diketahui, sehingga kita gunakan bentuk perbandingan. E1 di permukaan dengan E di luar ya, kita gunakan bentuk persamaannya. K dengan K-nya eliminasi, G dengan G-nya juga kita eliminasi, sehingga yang tersisa adalah R2 kuadrat per R1 kuadrat.
R1 itu keadaan awal, yaitu di permukaan bola. Berarti kalau di permukaan bola, R1 sama dengan R besar itu sendiri. Sehingga kita dapatkan, kita kalikan silang, E2 sama dengan E1 dikalikan R kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai E2 nya adalah 256 Newton per meter persegi. Newton per kolom ya. Jadi 256 Newton per kolom nilai medan di luar bola, 1 cm dari permukaan bola. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jika muatan-muatan itu kemudian dipengaruhi oleh gaya. Jadi di sini disediakan muatan positif. Muatan positif itu akan menghasilkan medan listrik. Ya, medan listriknya adalah meninggalkan muatan positif, berarti ada medan listrik arahnya ke kanan. Yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif. Jika kita sediakan titik A yang berjarak RA, titik A jaraknya adalah RA. Kemudian kita juga punya titik B yang berjarak adalah RB. RB itu lebih dekat dengan muatan, ya. Maka pada saat kita memiliki muatan positif di titik A, muatan positif titik A ini akan mengalami gaya kolom oleh muatan yang berwarna merah. Kemana arah gaya kolomnya? Ya, arah gaya kolomnya adalah ke kanan, sehingga muatan ini akan mendapatkan gaya kolom arahnya ke kanan. Maka otomatis muatan ini akan bergerak ke kanan dengan sendirinya. Ya. Karena yang kita bicarakan ada tentang usaha, maka kita perlu ya memberikan gaya kepada muatan ini sehingga muatan ini bisa berpindah. Artinya muatan ini bisa berpindah kalau kita mendorongnya ke kiri. Ya, karena gaya kolom ini akan menyebabkan partikelnya bergerak secara mandiri tanpa kita dorong pun dia dengan sendirinya bergerak kanan. Tapi sekarang kita akan melakukan usaha. Karena melakukan usaha maka kita perlu mendorong partikel ini ke sebelah kiri. Nah, maka kalau kita dorong ke sebelah kiri, nah dengan gaya luar inilah yang akan menghasilkan usaha. Jadi usaha itu adalah nilai gaya luar kali perpindahannya. Sehingga kalau kita geser, maka dia akan berpindah ke titik B dengan gaya luar sebesar dengan F-nya. Nah, karena perpindahan dari A ke B itu dengan kecepatan yang tetap, berarti sistem dalam keadaan seimbang. Artinya besar gaya luar dan gaya kolom nilainya adalah sama. Jadi pada saat perpindahannya kita ambil saat dengan kecepatan konstan. Maka menggunakan persamaan usaha, ya, usaha adalah W adalah F kalikan S, F luarnya sama dengan gaya kolom. F luar sama dengan gaya kolom. Gaya kolom hubungannya gaya kolom dengan E kita sudah mendapatkan kemarin bahwa F sama dengan G kalikan E. Nah, ini G kalikan E. Dengan catatan karena ini arahnya adalah melawan gaya kolom, berarti kalau gaya kolomnya kita anggap yang bertanda positif, maka gaya luarnya yang bertanda negatif. Sehingga WAB adalah min GE dikalikan dengan S. S-nya mana? S-nya ya perpindahan dari A menuju B. A menuju B itu terhadap acuan, maka RA adalah jarak A, RB adalah jarak B terhadap acuan. Acuannya di sini, acuannya. Berarti perpindahannya adalah RA dikurangi oleh RB, ya. Dengan menggunakan acuan vektor, maka perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya di B, posisi awalnya di A, sehingga kita dapatkan RB min RA. Supaya tanda negatifnya ini bisa kita eliminasi, maka kita kalikan saja tanda negatifnya ke dalam, sehingga mendapatkan min kalikan RB min RB min dikalikan min RA plus RA. Jadi tanda negatifnya kita masukkan ke dalam kurung yang di sini, kita kalikan. Nah, karena di titik A dan di titik B itu ada medan listrik, yang mana medan listriknya adalah Kg per R kuadrat. Kalau menggunakan A ya gunakan RA kuadrat, kalau menggunakan B juga gunakan RB kuadrat. Jadi R-nya ini tergantung titik yang kita ambil. Dengan catatan, kalau jarak A dan B itu sangat dekat, jadi kita ngambilnya hanya sesaat saja, berarti kita bisa menganggap bahwa nilai RA kuadrat dan RB kuadrat itu
hampir sama. Ya, jadi kalau ini jaraknya sangat dekat, maka kita anggap RA kuadrat dan RB kuadrat hampir sama. Artinya RA kuadrat dan RB bisa kita sebut sebagai R kuadrat. Karena hampir sama, maka kita dapat katakan RA kali RB. Ya, nilai R kuadratnya itu. Sehingga kalau kita substitusikan di sini, nah ini yang kita gantikan nanti. R-nya kita ganti dengan RA dan RB, kita dapatkan nilai W-nya adalah sebagai berikut. Ini cara perkaliannya. RA dengan RA tinggal RB, min RB dengan RB tinggal RA, sehingga kita mendapatkan nilai W-nya adalah H ya kali VB min VA. Nah, VB min VA, VB itu adalah K Q per RB dan VA itu adalah K Q per RA. Dengan kata lain, nilai WAB itu adalah nilai dari H kalikan VBA. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau perbandingannya adalah perpindahannya dari A ke B, maka potensialnya kita balik V adalah BA. Jadi kalau ini A ke B, berarti ini simbolnya B ke A. B ke A itu apa artinya? VB dikurangi VA. Nilai W selalu bertanda positif. Jadi jangan pernah Anda menghitung W itu mendapatkan nilai negatif. Harus selalu bertanda positif. Karena selalu bertanda positif, berarti nilai dari VBA dan nilai H ini, kalau H-nya negatif, maka VBA-nya harus negatif. Kalau H-nya positif, VBA-nya juga harus positif. Ya, karena apa? Nilai W harus selalu bertanda positif. Berarti nilai dari muatan listrik, kalau muatan listriknya negatif, maka nilai VBA-nya juga harus bertanda negatif. Ingat, tanda muatan adalah berlaku untuk persamaan ini. Kemudian arah E itu adalah dari V besar ke V kecil. Kenapa? Ya karena tadi kita menentukan VB itu bisa positif bisa negatif. Ya, berarti nanti arah E-nya itu dari V besar ke V kecil. Kalau pada gambar ini, ya, berarti kita bisa melihat bahwa titik B itu, ya, memiliki potensial yang besar. Titik A potensialnya yang kecil. Karena apa? Arah E-nya dari B menuju A. Berarti B itu V besar, A itu ada potensial yang lebih kecil. Nah, kalau untuk energi potensial, kita tadi sudah mendapatkan ya bahwa persamaan di kelas 10 tentang usaha dan perubahan energi, kita dapatkan W min WFK sama dengan delta EK tambah dengan delta EP. Karena perpindahan muatan tadi tidak ada gaya gesek dan kecepatannya juga konstan, maka nilai W itu hanya akan mengubah energi potensial listriknya. Ingat, ini energi potensial listrik ya, sehingga mendapatkan W-nya adalah EP aksen, energi potensial listrik akhir dikurangi dengan EP awal. Dari persamaan yang tadi bahwa WAB sama dengan H dari VBA dibalik simbolnya, A ke B maka VB ke A, sehingga kita mendapatkan bahwa WAB adalah H kalikan VB min H kalikan VA. Artinya apa? Artinya bahwa EP aksen itu adalah H VB dan EP adalah H kalikan VA. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa nilai EP adalah H kalikan V. Jadi persamaan warna kuning ini adalah persamaan untuk mendapatkan energi potensial listrik. Besar muatan kali potensial listrik di tempat muatan itu berada. Persamaan warna kuning ini tanda muatan berlaku, sehingga nilai EP itu bisa bertanda negatif, bisa bertanda positif, tergantung H dan V-nya. Kalau H-nya negatif, V-nya positif, ya EP-nya negatif. Kalau H-nya negatif, V-nya juga negatif, ya EP-nya akan positif dan seterusnya. Jadi warna kuning ini tanda muatan berlaku. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Di titik A itu punya tegangan listrik 12 volt. Di titik B punya tegangan listrik 8 volt. Titik B itu. Muatan akan dipindahkan dari B ke A. Jadi ada muatan berwarna ungu mau dipindahkan dari mana? Dari B ke A. Dipindahkan ke sana, B ke A. Yang diperlukan usahanya 100 Joule. Tentukan
berapakah besar muatan yang sedang dipindahkan, besar energi potensial listrik muatan H saat berada di B, arah medan listrik di daerah tersebut, jadi di sini itu arah medannya kemana, dan yang terakhir arah gaya kolom muatan H. Nah, kita tentukan satu persatu. Besar muatan listrik dapat kita hitung menggunakan rumus usaha, karena nilai W adalah H VA min VB, karena dipindahkan dari B menuju A, maka VA min VB. WBA nya tadi sudah dapatkan 100, H dikalikan dengan VA nya 12 dan VB nya 8. 12 kali 8 adalah 4, berarti H nya ada 25 kolom. Berarti muatan yang sedang kita pindahkan adalah 25 kolom. Maka energi potensial saat di titik B ya kita gunakan EP di B sama dengan H dikalikan VB. H nya tadi 25, potensial di B ya nilainya adalah 8. Nah, ini 8 VB nya, sehingga 25 kalikan 8 positif dengan positif mendapatkan nilai positif 20 Joule. Ingat, tanda muatan berlaku, maka karena muatan positif VB nya positif juga bertanda positif. Kemanakah arah medannya? Ingat, arah medan itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Titik A potensialnya tinggi, titik B potensialnya rendah. Ya praktis arah E nya adalah dari A ke B, karena A tinggi, B rendah, maka potensialnya tinggi adalah A, potensial rendahnya adalah B, berarti arah medannya dari titik A menuju ke titik B nya. Sedangkan arah gaya kolomnya, karena yang kita bicarakan adalah muatan positif, maka arah gaya kolom sama dengan arah E, atau pada saat muatan ini kita pindahkan, arah gaya kolomnya arahnya ke atas. Contoh berikutnya ya, ini muatannya adalah muatan negatif di titik A mula-mula, kemudian dipindahkan ke titik B di 0,3 meter. Usahanya 80 Joule. Ya, tentukan ini muatannya di sini, akan kita pindahkan ke titik B. Nah, pindahkan ke sana. Tentukan besar potensial listrik titik B, energi potensial muatan di A, arah medan listrik dari tersebut, dan arah gaya kolomnya. Hampir sama dengan soal yang pertama tadi, tapi yang diketahui berbeda. Menentukan potensial listrik atau VB, maka kita gunakan rumus W. Nah, W adalah, ini kita pindahkannya dari mana? Dari A ke B, maka VB nya adalah VB min VA. Perhatikan A ke B, maka yang belakang adalah VB min VA. W nya 80, muatannya negatif. Nah, ini kita masukkan negatif karena tanda muatan berlaku, negatif VB min 3, sehingga kita bisa menyelesaikan di sini bahwa mendapatkan hasil min 4 dengan 20, 80 min 20, min 20 di sebelah kiri, kita pindahkan 3 nya ke kanan, maka mendapatkan VB nya adalah min 17 volt, sehingga titik B ini punya tegangan min 17 volt. Berapa EP nya? Ya, EP nya adalah muatannya min 4 ya, tegangannya A adalah 3 volt, maka EP nya negatif 12 Joule. Arah medannya adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. VA punya potensial 3, VB punya potensial negatif 17. Berarti 3 lebih besar dibandingkan negatif 17, maka arahnya dari A ke B nya. Nah, karena muatannya ada negatif, maka arah F nya berlawanan dengan arah E nya. Jadi kalau E nya dari A ke B, maka gaya kolomnya dari B menuju A untuk muatan yang sedang berpindah tersebut. Potensial listrik. Nah, potensial listrik tadi sudah kita hitung ya, bahwa nilai potensial listrik itu adalah kita gunakan persamaan V sama dengan K H per R ya, jadi V K H per R, tetap tanda muatan berlaku. Kalau muatannya positif ya V nya positif, kalau muatannya negatif V nya juga negatif potensial listrik. Nah, untuk potensial listrik, misalnya kita memiliki sebuah muatan A bergerak ada titik P, maka di titik P ini ada potensial listrik miliknya A. Kalau kemudian kita meletakkan muatan B di tempat yang lain, maka titik P ini pun juga ada potensial listrik miliknya B.
Jika ada dua-duanya, berarti di ini ada dua muatan listrik, ada dua potensial listrik, sehingga kita perlu menghitung resultanya menggunakan penjumlahan. Maka V titik P adalah V titik A tambah dengan V titik B. Jadi kalau ada banyak muatan, ya di sini pun titik P akan ada banyak potensial listrik yang resultanya tinggal kita jumlahkan secara skalar saja. Contohnya sebagai berikut. Ya, ada 3 muatan di titik A, ya, titik B, titik C. A itu 50, B itu min 8, dan C itu 2. Ditanyakan berapakah potensial listrik titik D. Ya, sehingga nilai VD itu adalah VA tambah VB tambah VC. Kenapa? Karena kita ada 3 muatan, kita jumlahkan saja. Masukkan ke bentuk persamaan. Ya, semuanya mengandung nilai K, nilai K-nya kita keluarkan sehingga kita memiliki nilai dari HA per RA. Ya, jadi jarak antara A ke titik D itu berapa? Nah, ini karena miring maka kita gunakan Pythagoras, jaraknya adalah 5 meter. Ya. Kalau dari B ke A berapa? 4. Ya, RB-nya kita gunakan 4. C ke sini berapa? 1 meter. Ya, sehingga jarak 1 meter tinggal kita masukkan, kita dapatkan nilai VD-nya, mendapatkan hasil 13,5 kali 10 pangkat 3 volt. Berarti titik D ini potensialnya adalah 13,5 kali 10 pangkat 3 volt. Contoh berikutnya. Ada 2 buah titik HA dan HB. Ya, HA dan HB dari muatannya. Tapi pada kondisi itu ternyata di titik D potensialnya 0. Nah, karena di sini ada muatan positif dan muatan negatif, ya, maka kalau kita jumlahkan dengan nilai C harus mendapatkan VD sama dengan 0. Maka tinggal kita selesaikan, VD harus sama dengan 0. Ini VD sama dengan 0, berarti VA tambah VB tambah VC kita jumlahkan seluruhnya menggunakan persamaan ini, maka kita dapatkan nanti nilai GC-nya bisa kita hitung mendapatkan negatif 1,5 mikrocoulomb. Jadi supaya titik D-nya itu potensialnya 0, maka di C harus kita tambahkan muatan sebesar negatif 1,5 mikrocoulomb. Itu untuk menentukan bagaimana potensial listrik dari suatu tempat. Sedangkan untuk plat sejajar, potensial listriknya adalah nilai dari medan listrik di dalamnya dikalikan dengan jarak kedua plat itu nilainya berapa. Itulah besar potensial dari plat sejajar. Contohnya sebagai berikut, ya. Ada plat berjarak 10 cm dan 40 cm, ya, medan listriknya adalah 40 Newton per coulomb. Nah, maka besarnya potensial ketika jaraknya itu 10 cm, ya kita tinggal masukkan saja V sama dengan E kalikan D 0,14 cm. Ketika diperjauh, maka potensialnya pun juga akan semakin kecil. Ya, tapi nilai E-nya akan selalu konstan. Berapapun jarak antar keping, nilai E tidak akan pernah berubah, tetapi potensial listriknya yang akan berubah. Sedangkan pada bola konduktor, ya, nilai dari potensial listrik suatu bola konduktor itu ditentukan dengan persamaan V di dalam sama dengan V di permukaan kulit. Jadi nilai di dalam sama dengan di kulit dengan K sama dengan Q per R. Di dalam dan di dalam kulit itu nilainya sama. Sedangkan kalau di luar, maka nilai V-nya adalah menggunakan nilai dari R-nya. Sehingga kalau semakin keluar dari permukaan kulit, nilai potensial listriknya semakin kecil. Tapi selama berada di dalam sampai dengan di permukaan kulit, nilai potensialnya adalah tetap sama. Ini yang harus diperhatikan perbedaannya, ya. Jadi di dalam sama dengan di kulit, kalau sudah di luar permukaan nilai K-nya semakin kecil tergantung jarak terhadap pusat. Ingat, diukur dari pusat bola. Contohnya sebagai berikut. Bola bermuatan listrik berjari-jari 4 cm. Ya, besar potensial listrik di permukaan bola adalah 30 volt. Itulah potensial listrik P yang berada di 3 cm dari pusat bola dan 1 cm di permukaan bola. Jadi ini jari-jarinya 4 cm, tanyakan 3 cm berarti masih di dalam bola,
1 cm ada di luar bola. Untuk yang di dalam bola, nilai V nya adalah sama dengan V yang di kulit atau di permukaan, maka potensialnya 30 volt. Sedangkan untuk yang di luar bola, kita gunakan bentuk perbandingannya. Ya, bentuk perbandingannya di sini tidak ada kuadratnya karena ini potensial listrik, sehingga kita mendapatkan nilai V nya adalah 30 kali 4 dibagi dengan 5 ada 24 volt. Berarti di luar sini potensialnya adalah lebih kecil dari 30. Di permukaan 30, di dalam 30, pada jarak 1 cm di luarnya sudah tinggal 24 volt.